Hendra, seorang pemuda berusia 26 tahun, adalah sosok yang lahir dan besar di tengah gemerlapnya di kehidupan kota besar. Ia menghabiskan hari-harinya di antara beton dan gedung pencakar langit, terjebak dalam rutinitas yang sangat monoton. Namun di balik kehidupan yang sibuk itu, terdapat kehausan akan ketenangan dan kedamaian yang tak terpenuhi. Suatu hari, dalam usahanya untuk menenangkan pikiran dan menghirup udara segar, Hendra memutuskan untuk berkunjung ke rumah kakeknya di sebuah desa terpencil. Desa itu adalah tempat yang telah ditinggalkannya sejak masa kecil, di mana kenangan manis tentang petualangan di alam terbuka dan kehangatan keluarga masih menghiasi ingatannya. Rumah kakeknya terletak di tepi desa, dikelilingi oleh hamparan sawah dan hutan yang lebat. Hendra masih mengingat betapa megahnya rumah itu ketika dia masih kecil, dengan atapnya yang terbuat dari genting merah dan dinding kayu yang kokoh. Ketika dia tiba di sana, aroma tanah basah dan bunga-bunga liar menyambutnya dengan hangat, mengusir jauh kepenatan kota yang telah lama menghantuinya. Saat Hendra memasuki rumah kakeknya, ingatannya seolah kembali ke masa lalu. Ruangan-ruangan yang sepi dipenuhi dengan barang-barang antik yang dipelihara dengan baik oleh kakeknya. Lemari kayu tua dipenuhi dengan cerita dan kenangan, sementara udara hangat dan ramah menyambutnya di setiap sudut rumah. Meskipun awalnya terasa nyaman dan tenang, namun ada aura misterius yang terasa mengendap di dalam rumah itu. Hendra merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding-dinding kayu tua dan lorong-lorong yang gelap. Namun, dia mencoba mengabaikan perasaan itu, memilih untuk menikmati waktu bersama kakeknya dan merasakan kedamaian desa yang telah lama dia rindukan. Ketika malam tiba dan desa terbenam dalam kegelapan, suasana di rumah kakek Hendra mulai berubah. Suara gemuruh angin di luar dan desiran dedaunan di sekitar rumah menambah nuansa misterius di udara. Hendra duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan yang hanya dipecahkan oleh lonceng angin yang berdentang-dentang di luar. Saat itulah Hendra mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suasana di dalam rumah terasa tegang, dan ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Setiap langkah kecil yang diambil menghasilkan getaran aneh di lantai kayu tua, dan bayangan-bayangan yang aneh terlihat bergerak di sudut-sudut ruangan yang gelap. Tiba-tiba lampu di ruang tamu itu sendiri mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Hendra merasa jantungnya berdegup kencang saat cahaya yang tidak menentu itu menghasilkan bayangan yang menyeramkan di dinding. Dia mencoba untuk mengendalikan diri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah masalah kelistrikan yang kebetulan terjadi. Tetapi kecemasan terus bertambah ketika dia berjalan ke ruang tengah. Mendadak terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah itu terdengar berat dan berirama, seolah-olah ada seorang yang berjalan dengan hati-hati di sana. Hendra merasa bulu kuduknya berdiri tegak saat dia menyadari bahwa dia seharusnya sendirian di rumah itu. Dengan hati-hati, Hendra naik ke lantai atas. Langkahnya serasa terhenti dengan setiap suara yang aneh yang terdengar di sekitarnya. Namun ketika dia mencapai tangga, suara itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang menegangkan di lorong gelap di atas sana. Hendra memutuskan untuk kembali ke ruang tamu,
mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu semua hanyalah imajinasinya belaka. Namun ketika dia kembali ke ruang tamu, dia menemukan bahwa beberapa barang di meja telah berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Sesuatu yang tak terlihat sepertinya telah berada di dalam rumah itu bersamanya, dan kejadian horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah beberapa kejadian horor yang terjadi di rumah kakeknya, Hendra mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan tempat itu. Dia memutuskan untuk membicarakannya dengan kakeknya, berharap dewa dapat menemukan jawaban atas kejadian-kejadian yang mencekam tersebut. Kakek Hendra yang semula terlihat ramah dan ceria, kini terlihat tegang ketika Hendra menyampaikan kegelisahannya setelah sesaat terdiam. Akhirnya kakek itu memutuskan untuk membuka tabir rahasia yang selama ini disembunyikan dari Hendra. Dulu, rumah ini bukanlah tempat yang sepi seperti sekarang, kata kakek Hendra dengan suara bergetar. Dulu, rumah ini dikenal sebagai rumah berhantu di desa ini. Hendra terkejut mendengar pengakuan itu. Kakeknya melanjutkan, menceritakan bagaimana sejak zaman nenek moyang, rumah itu dipercaya menjadi tempat bersemayamnya berbagai roh jahat dan penunggu gelap. Banyak cerita-cerita mistis tentang orang-orang yang menghilang di dalam rumah itu atau terjebak dalam kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seiring waktu, orang-orang mulai menghindari rumah ini, dan kisah-kisah mengerikan tentang rumah ini pun mulai terlupakan, kata kakek Hendra dengan suara berat. Namun, sepertinya roh-roh itu belum juga meninggalkan rumah ini. Hendra merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua kejadian aneh yang dialami, semua ketakutan yang dirasakan, kini memiliki penjelasan yang menyeramkan. Rumah kakeknya bukanlah sekedar rumah tua dan angker, melainkan tempat di mana roh-roh penunggu masih bersemayam, menunggu mangsa berikutnya. Dengan pengakuan itu, Hendra yakin bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakeknya sebelum kejadian-kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Namun, dia juga merasa bertanggung jawab untuk mengungkap misteri di balik rumah angker itu, walaupun ia sendiri belum siap untuk menghadapinya. Selama seminggu di rumah kakeknya, Hendra mengalami serangkaian kejadian horor yang membuat bulu kuduknya merinding. Setiap malam, rumah itu seolah hidup dengan aktivitas yang tidak wajar. Suara-suara aneh bergema di lorong gelap. Bayangan-bayangan tak terlihat melayang di sekitar sudut-sudut ruangan. Dan aroma yang tidak sedap menyergap hidung Hendra dari sudut-sudut rumah yang tersembunyi. Setiap kejadian terasa semakin menakutkan dari sebelumnya. Pada malam pertama di rumah kakeknya, Hendra merasa lebih lelah setelah perjalanan panjang dari kota. Dia memutuskan untuk tidur lebih awal untuk mengembalikan energinya yang terkuras. Namun tidurnya tidak berlangsung dengan tenang seperti yang diharapkan. Saat Hendra tengah terlelap, dia tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di atas atap rumahnya. Awalnya dia mengira mungkin ada hewan yang berjalan di atas genting atau angin yang membuat getaran yang aneh. Namun, ketika langkah kaki itu semakin jelas terdengar, Hendra merasa ada yang tidak beres. Langkah kaki itu terdengar begitu nyata, seolah-olah ada orang
yang berjalan dengan hati-hati di atas genting rumah. Setiap langkah menimbulkan getaran yang terasa hingga ke kamar Hendra. Suara itu membuat bulu kuduknya merinding dan detak jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati Hendra beranjak dari tempat tidurnya dan mendekati jendela kamar. Dia memperhatikan langit yang gelap dan tidak ada tanda-tanda orang di luar. Namun, suara langkah kaki itu masih terus terdengar menggema di malam yang sunyi. Ketakutan Hendra semakin bertambah ketika suara langkah kaki itu berhenti tepat di atas kamar tidurnya. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, dan keberanian untuk melihat keluar dari jendela mulai memudar. Namun, sebelum Hendra bisa mengambil langkah lebih lanjut, suara langkah kaki tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan dia dalam keheningan yang menegangkan. Hendra memilih untuk kembali ke tempat tidurnya, namun bayangan suara misterius itu tetap menghantuinya sepanjang malam. Kejadian itu membuat Hendra merasa takut dan bingung. Dia mulai meragukan apakah dia benar-benar aman di rumah kakeknya atau ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan malam. Dengan rasa waspada yang tinggi, Hendra akhirnya berhasil kembali tertidur, meskipun tidurnya tidak nyenyak lagi seperti sebelumnya. Pada malam kedua di rumah kakeknya, Hendra berusaha untuk mengabaikan kejadian aneh yang terjadi pada malam sebelumnya. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain untuk itu. Hendra sedang duduk di ruang tamu, menikmati buku yang dia bawa dari kota. Suasana di dalam rumah terasa hening, hanya dipecahkan oleh bunyi-bunyi gemerisik daun di luar dan kadang-kadang suara jangkrik yang bersaut-sautan. Namun tiba-tiba aroma tidak sedap dan tajam mulai mengisi udara. Awalnya Hendra menghiraukannya, berpikir bahwa itu mungkin saja aroma dari luar yang masuk ke dalam rumah. Namun aroma itu semakin menjadi-jadi, seolah-olah bau yang busuk itu berasal dari dalam rumah itu sendiri. Hendra mulai mencari sumber bau yang tidak sedap itu, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa menjadi penyebabnya. Saat dia berjalan menuju dapur, bau yang tidak enak itu pun semakin kuat, hingga membuatnya hampir mual. Dia memeriksa dapur, memeriksa setiap sudut dan lemari, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usul aroma yang tidak sedap itu. Dengan hati yang berdebar, Hendra kembali ke ruang tamu. Namun ketika dia kembali duduk, dia merasa bahwa bau itu semakin kuat di sekitarnya. Itu seolah-olah menyerangnya, membuatnya sulit untuk bernapas dengan nyaman. Saat dia berusaha mengusir bau yang tidak sedap itu dengan membuka jendela, tiba-tiba di ruang tamu mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Hendra merasa bulu kuduknya berdiri tegak saat cahaya yang tidak menentu itu menghasilkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Saat itu, Hendra merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Dia merasa bahwa dia harus segera meninggalkannya. Tetapi di saat yang sama, rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan membuatnya bertahan. Dalam keheningan yang menegangkan, Hendra terus memperhatikan setiap gerakan dan suara yang terjadi di sekitarnya, takut akan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Malam ketiga di rumah kakek Hendra membawa ketegangan yang semakin memuncak. Setelah 2 malam yang penuh dengan kejadian aneh,
Hendra merasa semakin gelisah dan waspada. Namun, apa yang terjadi pada malam hari ketika membuatnya semakin yakin bahwa rumah kakaknya memang memiliki aura yang tidak wajar. Hendra tertidur dengan susah payah setelah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun tidurnya terganggu oleh suara derit yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Derit itu terdengar seperti suara pintu yang berderit diengkolkan dengan paksa, dan itu membuat bulu kuduk Hendra merinding. Bangun dari tidurnya dengan cepat, Hendra mencoba mengetahui asal-usul suara itu. Dia melangkah keluar dari kamarnya dan mengikuti suara itu, yang semakin terdengar jelas ketika dia mendekati ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, dia membuka pintu ke ruang bawah tanah itu, hanya untuk menemukan bahwa derit itu semakin kuat dan menggema di dalam. Berani memeriksa, Hendra menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap gulita. Lampu di ruangan tamu itu mati, dan hanya cahaya redup dari senter Hendra yang menyinari jalannya. Namun dia tidak menemukan apapun yang menjelaskan suara derit yang mengganggu itu. Saat dia memperhatikan ruangan yang lebih teliti, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah pintu gudang yang terkunci. Pintu itu bergetar pelan, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari kamarnya. Angin malam berdesir dengan ganas luar, menciptakan suara-suara yang menyeramkan dan membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Namun dia mencoba untuk tidak membiarkannya ketakutannya menguasai dirinya, berusaha untuk mempertahankan ketenangan meskipun keadaan di sekitarnya semakin menakutkan. Namun ketika Hendra berjalan menuju kamar mandi, ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat yang mengikutinya di balik bayangan yang gelap. Setiap langkahnya terasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dan rasa ketidaknyamanan itu semakin memuncak saat dia mendengar suara-suara aneh yang teredam di sekitarnya. Ketika dia mencuci wajahnya di wastafel kamar mandi, Hendra merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Dia memutar tubuhnya perlahan-lahan hanya untuk menemukan bayangan-bayangan yang tidak berwujud bergerak di balik tirai jendela. Hantu-hantu yang tak terlihat itu menyaksikannya dengan mata kosong, menciptakan rasa takut yang tidak terbantahkan dalam dirinya. Dengan nafas yang terengah-engah, Hendra berusaha untuk menjauh dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Namun, rasa ketakutan yang mendalam telah merasuk ke dalam dirinya, membuatnya sulit untuk tenang. Dia merasa bahwa dia tidak aman di rumah itu, bahwa kehadiran mengerikan yang menghuni tempat itu sedang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Malam itu, Hendra tertidur dengan satu mata terbuka. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlupakan. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan rumah kakaknya sebelum dia menjadi mangsa berikutnya dari kejadian-kejadian misterius dan menakutkan yang terjadi di sana. Setelah mengalami serangkaian kejadian horor yang mencekam selama seminggu di rumah kakaknya, Hendra merasa bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk tinggal di sana. Ketakutan yang menggelayuti setiap sudut rumah
telah membuatnya merasa terjebak dalam labirin ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Setiap malam dihabiskannya dengan tidur yang terganggu, di mana mimpi-mimpi menakutkan dan suara aneh yang terus menghantui pikirannya. Meskipun sebagian dirinya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang misteri yang menyelimuti rumah kakeknya, namun ketakutannya semakin memuncak setiap hari. Dia merasa seperti ada kekuatan gelap yang mengintai di setiap sudut, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Indra sadar bahwa dia harus mengambil langkah tegas untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan hati yang berat dan rasa takut yang menghantui, Indra akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota lebih cepat dari rencananya semula. Dia merasa bahwa kota akan memberinya perlindungan yang lebih baik daripada rumah kakeknya yang angker dan terkutuk itu. Meskipun meninggalkan rumah kakeknya dengan cepat dan adalah tindakan yang sulit baginya, namun dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk keselamatan dan kesejahteraannya. Sebelum berangkat, Indra mengucapkan terima kasih pada kakeknya atas sambutan hangatnya dan menyampaikan rasa syukurnya telah mengunjungi rumah itu. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan kembali ke sana dalam waktu yang sangat lama. Mungkin bahkan tidak pernah lagi. Kenangan akan malam-malam mencekam di rumah kakeknya akan tetap menghantuinya selamanya. Tetapi dia bertekad untuk melupakan seiring waktu berjalan. Dengan langkah mantap, Indra meninggalkan rumah kakeknya di belakangnya, memasuki kegelapan malam yang gelap, menuju kebebasan yang dia dambakan di kota. Meskipun pengalaman yang dialami mungkin akan tetap terukir di dalam ingatannya selamanya, dia bersumpah untuk tidak pernah lagi ke tempat yang dipenuhi misteri dan ketakutan yang menghantuinya.